Maka bagi seorang ayah atau seorang kakek, kalau kemudian dia memiliki anak perempuan dan sorry itu saya anak perempuannya ini masih gadis syaratnya, maka bagi ayah ataupun kakek boleh menikahkan anak gadisnya ini secara paksa. Kembali di Tanya Gus dan tentunya barengan bersama saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di depan saya sudah ada Gus Ajir Ubaidillah. Sehat selalu Gus? Alhamdulillah. Iya. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Tidak seperti teman saya Gus yang sudah terbantai 5-0 semalam. Kasihan saya mau ketawa. Sakit tapi gak berdarah. Iya. Padahal aku ya pada kalah sendiri. Oke. Siap. Iya Gus, maaf ini saya harus kembali lagi sini ya kan karena beberapa bulan saya harus mengembara keluar kota Gus, biasa Gus ke stasiun kereta api. Ya ampun Gus ya. Dan saya harus pulang kembali ke sini. Oke. Setelah sekian purnama. Iya Gus, Masya Allah saya kembali, senang sekali saya ke sini yakin. Oke. Ini ada yang udah masuk. Mau bahas apa nih? Nah ini ada yang sudah masuk. Beliau Fulanah di Purworejo Gus ya. Fulanah berarti kalau Fulan kan siapa Gus? Laki-laki. Fulanah berarti Mrs. Cok. Jadi tadi sudah saya baca beliau menceritakan bahwa posisinya beliau itu seperti Siti Nurbaya Gus, ya kan? Oh, cukup Siti Nurbaya yang mengalami 2021 kok Siti Nurbaya. Tapi benar terjadi Gus, beliau cerita ya kan. Jadi dia sebenarnya sudah jalan sama seseorang ya. Kalau Siti Nurbaya itu kan sama Samsul Bahri. Dia sudah jalan sama Samsul, ini ceritanya benar-benar Samsul ini. Terus dia dinikahkan oleh orang tuanya ya dengan Datuk Maringgi Gus. Ini benar diceritakan Datuk Maringgi itu, tidak menyebutkan inisial soalnya. Jadi beliau harus gimana itu loh. Kalau nekat nikah dengan Samsul Bahri itu bagaimana? Artinya kan berarti kan dia harus menentang, tidak menuruti orang tuanya Gus ya. Atau nikah dengan pilihan orang tuanya yang notabene dia tidak mencintainya. Sakit gak sih Gus? Cukup Siti Nurbaya yang mengalami. Anda seperti Siti Nurbaya di dunia. Itu gimana Gus? Ditunggu sama Fulanah nih Gus. Mbak Fulanah. Oke. Pertama begini, yang harus diketahui ini kita bicara konteks fikihnya dulu ya. Kita bicara konteks fikihnya dulu. Jadi seorang perempuan itu tidak bisa menikah kecuali dengan wali. Wali itu bisa ayah, bisa kakek. Kalau tidak ada ya berarti saudara laki-laki yang kandung ya. Kalau tidak ada ya paman dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi Nabi pernah bersabda, la tuzawwijul mar'atu ghairuha wala al-mar'atu nafsaha au kama qala. Perempuan itu tidak bisa menikahkan perempuan lain. Artinya yang jadi wali itu harus laki-laki, harga mati. Kemudian wala al-mar'atu nafsaha. Perempuan juga tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Artinya harus dengan wali gitu. Nah, maka syarat nikah itu harus ada wali. Yang pertama. Yang kedua begini, wali itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya wali mujbir. Ada wali mujbir ini wali yang punya kekuatan untuk memaksa, meskipun si perempuan tidak mau. Siapa itu Gus? Nanti dulu. Kan jadi biar kelihatan aktif gitu loh. Yang pertama namanya wali mujbir. Dia yang punya power untuk memaksa. Ada yang kedua namanya ghairu mujbir. Dia nggak punya kekuatan untuk memaksa. Nah, siapa itu wali mujbir? Kata para ulama, wali mujbir ini adalah al-ab dan jad, ayah dan ayahnya ayah. Ayah kakek berarti. Mbah ya. Nah, selain kedua ini, maka statusnya adalah ghairu mujbir, nggak boleh memaksa. Paman, saudara laki-laki itu nggak boleh memaksa. Nah, kembali ke konteks fikihnya tadi.
Maka bagi seorang ayah atau seorang kakek, kalau kemudian dia memiliki anak perempuan dan sorry itu anak perempuannya ini masih gadis syaratnya, maka bagi ayah ataupun kakek boleh menikahkan anak gadisnya ini secara paksa. Setuju nggak setuju? Cinta ndak cinta, mau ndak mau, pokoknya ayah dan kakek berhak menikahkan anaknya dengan catatan dia masih gadis. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Beliau bersabda, "As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha wal bikru yuzawwijuha abuha." Jadi perempuan itu kalau dia masih perawan, maka harus dinikahkan oleh ayahnya. Yang berhak untuk menikahkan itu ayahnya. Tetapi kalau sudah janda, maka janda ini sepertinya ada getaran-getaran gitu ya. Kalau sudah janda, maka ayah ataupun kakek tidak punya wewenang untuk memaksa. Jadi saya ulangi, ayah dan kakek itu disebut wali mujbir dan boleh memaksa dalam tanda petik ya. Suka nggak suka, mau nggak mau. Ketika si anak tadi itu masih perawan. Nah, ini poin dulu ya, ini poin dulu. Nah, jadi kalau memang kembali ke konteks pertanyaan tadi, kalau Anda posisinya adalah masih perawan, saudara Fulana, maka si kakek ataupun ayah berhak menikahkan, suka nggak suka, mau nggak mau. Tetapi kalau memang sudah janda tidak boleh gitu. Ini yang pertama ya. Tetapi boleh memaksa pun dengan beberapa syarat. Di antaranya antara si anak dan orang tua tidak ada permusuhan, hubungan mereka baik-baik saja. Baik-baik saja. Yang kedua, hubungan si perempuan ini dengan calon yang akan dinikahkan juga baik-baik saja. Tidak ada permusuhan, tidak ada kontroversi di antara mereka berdua. Yang ketiga, si laki-laki ini harus orang yang sepadan. Kufu ya, sepadan dalam strata sosialnya, sepadan dalam tampangnya, ketampanannya. Sepadan dalam IQ-nya, sepadan dalam nasabnya. Artinya kalau yang perempuan ini anaknya orang terhormat, ya laki-lakinya harus yang sepadan. Gitu. Ini syaratnya. Jadi wali mujbir itu boleh dan sah secara fikih untuk menikahkan dengan syarat yang begitu kompleks. Di antara tadi harus menikahkan perempuan yang masih perawan, kemudian suaminya itu harus nggak punya permusuhan dengan dirinya, antara si perempuan ini dengan ayahnya nggak ada permusuhan, kemudian strata sosialnya harus sama, kufu begitu. Kemudian harus membayar mahar yang sepadan, yang layak. Misal ini perempuannya cantik, cerdas, datang dari orang yang terhormat, maka maharnya harus mahal. Namanya mahar misil. Mahar misil. Mahar yang layak untuk perempuan ini. Wow. Nah, kalau persyaratan ini terpenuhi begitu ya, maka seorang ayah ataupun seorang kakek boleh menikahkan anaknya secara paksa. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta. Meskipun cinta itu akan datang karena terbiasa. Kembali lagi ke dewa. Nah, tetapi begini, ini kita keluar konteks fikih ya. Iya, oke. Bagi para orang tua dianjurkan untuk yustahabu an yasta'dzinaha. Disunahkan bagi seorang ayah atau kakek, meskipun dia punya hak untuk memaksa ya, disunahkan, dianjurkan untuk meminta izin kepada anak tersebut. Nak, Nduk, ayah punya pilihan untuk kamu. Kamu mau nggak sama ini? Iyalah, mau lah. Diomongkan baik-baik, diajak musyawarah baik-baik. Ini kenapa ayah milih ini? Alasannya begini, diceritakan A, B, C, D. Gitu. Akhlaknya bagus, ya, ilmunya mumpuni, bisa menuntun kamu dan sebagainya. Meskipun ayah ini punya hak untuk memaksa gitu, meskipun kakek ini punya hak mujbir namanya.
Nah, kenapa dianjurkan untuk meminta izin? Karena bagaimanapun yang akan menjalani kan si anak perempuan. Iya, betul. Apalagi ini untuk selama-lamanya kan. Bahtera rumah tangga itu kan sampai mati, bahkan sampai ke surga kan begitu. Nah, maka sekali lagi bagi Anda para orang tua, sebaiknya ya jangan memaksakan. Tetap ajaklah ngomong baik-baik, dimusyawarahkan, didiskusikan dengan diobrolkan gitu. Nah, bagi anak, jadi yang pertama bagi ayah. Yang kedua, bagi para anak, apalagi perempuan ya. Okay. Sebaiknya ya jangan melangkah terlalu dini gitu. Artinya, ketika ada orang datang ke Anda memberikan harapan ke Anda atau dalam tanda petik nembak dan sebagainya, Anda jangan bermain-main sebaiknya. Kenapa? Bagaimanapun sekuat apapun Anda menjalin hubungan dengan seseorang pria tanpa restu orang tua itu nggak berarti apa-apa. Dengarkan itu wahai wanita, ya. Kalau wahai wanita, kalau Anda tidak mendapatkan restu dari orang tua, percuma. Nah, artinya apa? Nantinya akan kecewa gitu. Betul. Nah, sebelum melangkah terlalu jauh, ada baiknya temukan dengan orang tua. Gitu. Yang itu untuk anak perempuan ya. Kemudian yakinilah wahai para anak, wahai para perempuan ya. Orang tua Anda pasti mengharapkan yang terbaik untuk Anda. Betul sekali. Meskipun Anda punya sudut pandang, Anda punya pilihan, tetapi ketahuilah kasih sayang orang tua Anda ini akan lebih besar bahkan dari diri Anda sendiri. Betul. Kenapa? Yang sudah berkorban dari kecil, bahkan sebelum Anda lahir, yang berkorban untuk kita adalah orang tua. Orang tua. Gitu. Ya, maka terlepas dari apakah masih layak nggak sih Siti Nurbaya tahun 2021 guys. Ini kan sudah milenial ya. Iya. Udah nggak zamannya. Tetapi keluar dari konteks itu hukumnya jelas. Kalau memang yang menikahkan adalah ayah atau kakek dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, ya sah. Nah, maka sebaiknya karena masalah pernikahan itu sesuatu yang sakral dan akan selama-lamanya, ya sebaiknya disiapkan dengan baik, didiskusikan dengan baik, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik juga seperti itu. Masya Allah. Begitu Fulana ya. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan yang tadi disebutkan sama Gus Adjir, why not? Mengapa kacang? Mengapa tidak maksudnya? Iya, kalau bicara tentang Siti Nurbaya, dulu jauh banget. Karena dulu kan orang tuanya Siti Nurbaya kan punya utang sama Datuk Paring Gus. Jadi Anda ditukar tuh pasti nanti. Oke. Cukup jelas penjelasan dari Gus Adjir Ubaidillah tentang kawin paksa. Jadi memang sudah ada draftnya kalau sekarang ya Gus ya. Sudah ada penjelasannya. Penjelasannya luar biasa. Semoga panjenengan bisa merasapi tadi penjelasan dari Gus Adjir ya Gus ya. Alhamdulillah Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.